Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, saya Muhammad Prasetyo Haryadi dari Program Studi Hubungan Internasional tahun 2019. Saya di sini tidak sendiri, saya akan ditemani oleh rekan saya. Halo, saya Dimas Kusyana dari jurusan Administrasi Publik angkatan 2017. Saya di sini akan menemani Pras sebagai co-host. Kita berdua akan membawakan talkshow dari BEM Visip Unpas yang berjudul Jejak Kaki, Jejak Kampus Kita, di mana kita akan memaparkan segala macam yang ada di program studi. Dan dalam episode kali ini kita telah kedatangan narasumber dari program studi Administrasi Publik dan Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik. Jangan kemana-mana, tetap di sini aja. Talkshow Jejak Kaki, Jejak Kampus Kita yang diadakan oleh Departemen Dalam Negeri BEM Visip Unpas yang akan membahas segala macam yang ada di program studi di Visip Unpas yang akan memberikan informasi yang edukatif dan informatif. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan kedatangan Ketua Program Studi Administrasi Publik, yaitu Bapak Dr. Andes Rudi Martiawan, MSI. Dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di sini. Selamat datang Bapak. Ya, Silakan selamat datang. duduk. Ya. Lagi sibuk apa nih Bapak di Prodi Administrasi Publik? Ya, Visip kebetulan Unpas? sekarang lagi sibuk-sibuknya untuk persiapan ISO dan juga program proses belajar mengajar gitu. Di situ akan ada tim checking yang berkaitan dengan proses belajar mengajar, di mana si dosen itu sekarang ada kesamaan pandangan, tidak parsial tapi komprehensif gitu bakal itu. Tapi sebelumnya kita akan membacakan terlebih dahulu Bapak CV dari Bapak. Nama lengkap Dr. Andes Rudi Martiawan, MSI. Tempat tanggal lahir di Sukabumi 5 Maret 1961. Untuk pendidikan S1 di jurusan Ilmu Administrasi Negara Visip Unpas Bandung. S2 Program Magister Studi Ilmu-Ilmu Sosial di Pascasarjana Universitas Parahyangan Unpar Bandung. Dan kandidat Dr. S3. Dipersilakan Bapak. Jadi Bapak menangani program studi administrasi publik Betul, ya Pak? betul. Kalau boleh tahu sejak kapan sih Pak berdirinya program administrasi publik di Visip Unpas? Begini ya, kalau program studi administrasi asalnya perubahan ya sebenarnya. Pertama sekali muncul administrasi negara. Itu administrasi negara itu bersamaan berdirinya itu dengan Visip Unpas. Jadi ya sekitar sudah 60 tahun lah itu ya Bapak. Nah, dalam perjalanan dinamika keilmuan ya sejak tahun 16 berubah. Jadi paradigmanya dari administrasi negara ke administrasi publik. Tentunya berbeda secara disiplin keilmuan. Dalam konteks administrasi negara itu konteksnya parsial, hanya negara ansih gitu, hanya segala negara gitu ya. Nah, ke publik itu ada relasi antara pemerintah, masyarakat, ya itu pendekatannya lebih dikenal sebutkan pendekatan governance dan lebih mengutamakan demokratisasi. Di situ barangkali perkembangan inti prinsipnya seperti itu gitu ya. Jadi sudah cukup lama ya Pak? Iya betul. Dan berpengalaman Ya, gitu ya. Di pertama mungkin administrasi negara lalu berubah menjadi administrasi publik. Iya. Karena kan setahu saya di kampus lain juga ada ya administrasi negara, kalau di Unpas sudah menjadi administrasi publik. Nah, untuk program studi ini pasti dong semua program studi itu punya kayak semacam prospek lulusannya Pak. Iya. Dalam bidang administrasi publik itu sendiri seperti apa sih Pak prospeknya? Sebelum kita menginjak kepada prospek, tentu kita akan menginjak pada profil yang diemban oleh administrasi publik. Ada 3 profil yang diemban oleh prodi administrasi publik. Pertama, sebagai administrator di sektor publik. Kedua, analisis kebijakan publik. Dan ketiga, peneliti. Maka profil ini yang akan menjadi keluaran dari administrasi publik. Nah, prospeknya itu sebetulnya lebih luas sekarang. Tidak hanya sebagai birokrat, tapi jadi sebagai diplomat juga bisa, sebagai administrator swasta juga bisa, gitu ya.
sebagai peneliti bisa. Jadi artinya di sini jangkauan sekarang itu lebih luas untuk lapangan pekerjaannya. Berarti mencakup bidang yang luas juga ya Pak Oh ya. sekarang ya. Bukan hanya birokrat saja. Iya. Dulu kan orientasi masyarakat itu hanya sebagai birokrat gitu ya. Bisa ke swasta juga, Oh ya, sekarang, ya, swasta dan juga. ke berbagai bidang lainnya. Nah, kira-kira di program studi Bapak ini ada nggak sih Pak mahasiswa yang berprestasi baik di kampus maupun di luar kampus? Kalau prestasi di akademik ada ya. Kemarin kita kirimkan ke lomba artikel ilmiah, dapat juara ketiga ya, lumayan lah juara ketiga. Ya itu kalau tingkat nasional kan juara ketiga itu ya sudah punya Sudah bagus kompetensi ya. lah ya. Kemudian juga atlet taekwondo juga ada gitu ya. Banyak sebetulnya kalau diurut satu persatu ya. Itu banyak, jadi lumayan lah di tingkat nasional itu sudah optimis lah kita dapat bersaing untuk tingkat-tingkat akademis dan juga prestasi yang lainnya. Baik di akademik maupun non akademik Iya, ya, iya. mampu bersaing dengan universitas lainnya. Apalagi dosen-dosennya juga sudah punya Hebat-hebat artikel ya, itu. Nah, untuk talk show kali ini kita tidak hanya kedatangan dari perwakilan program studi administrasi publik, tapi kita juga kedatangan dari mahasiswa administrasi publik yang akan diwakili oleh Kang Rizky selaku Gubernur Himpunan Administrasi Publik. Untuk Kang Rizky dipersilahkan. Assalamualaikum, sampurasun. Ya, bro. Baiklah, kita bacakan terlebih dahulu CV dari Gubernur Himpunan Administrasi Publik. Nama M. Rizky Akbariansyah Iman, kelahiran Sukabumi, 12 Juli tahun 2000. Untuk jabatan sekarang menjadi Gubernur Ketua Himpunan Administrasi Publik. Untuk Kang Gubernur, Kang Rizky. Ya, Apa kabar Kang? Baik. alhamdulillah baik. Kang selaku gubernur nih dari Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik, boleh nggak sih Kang dijelasin sama teman-teman semua tentang latar belakang dari himpunan yang akan bawahi? Oke, baik. Untuk himpunan mahasiswa administrasi publik itu sendiri, memang kita jelaskan dari awal dulu nih ya. Untuk himpunan itu sendiri kan sesuai namanya himpunan, jadi menghimpun dari aspirasi, minat bakat ataupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan dari himpunan ataupun mahasiswa administrasi publik di lingkup jurusan. Nah, untuk sekarang ini dari Hima AP ini memiliki nama Kabinet Atmagama. Atmagama itu terdiri dari dua kata, atma dan gama, yang jika diartikan itu artinya proses diri. Nah, untuk maknanya itu apa sih gitu? Nah, untuk proses diri itu sendiri kita ngelihat dari komponen pribadi itu atau manusia itu menurut saya itu ada tiga. Yang pertama dari pemikiran, lalu perasaan atau jiwa, lalu ada ucapan. Nah, dan ketiga hal itu kita implementasikan dalam visi misi ataupun kegiatan-kegiatan yang memang ada di Himpunan Administrasi Publik. Jadi ketika kita melakukan kegiatan ataupun program itu memuat nilai-nilai yang memang pengembangan nilai dari ketiga unsur tersebut. Nah, untuk sekarang itu administrasi publik secara struktur memang disesuaikan dan menjadi representasi juga nih di pemerintahan Indonesia. Di FISIP juga kan memang kahimnya disebut gubernur, dan mungkin di kita pun untuk turunannya sendiri ada dinas dan bagian. Nah, ada 4 dinas dan setiap dinas itu menampung atau membawahi 2 bagian. Untuk dinasnya sendiri itu yang pertama ada dinas Litbang, di Slitbang, penelitian dan pengembangan itu memang fokus kepada pengkajian ataupun fokus studi ilmu dan lain-lain. Lalu ada di Seniora, seni dan olahraga, itu memang fokus kepada mengembangkan minat dan bakat mahasiswa. Lalu ada DPPM, pembinaan dan pemberdayaan mahasiswa, yang memang memuat nilai-nilai internal dan kaderisasi. Lalu ada Diskominfo, itu kemasyarakatan dan mediasi. Mungkin untuk profil dari HIMAP
Demikian. Di banyak kan ya Kang, apa maksudnya bagian-bagian dalam Hima AP. Ada nggak sih Kang kira-kira program kerja besar yang ada relevansinya dengan program studi administrasi publik? Oke, dengan fokus studi ya. Iya. Untuk yang relevansinya memiliki relevansi terhadap fokus studi memang sebetulnya semua pun memiliki korelasi karena mungkin bidang ataupun bagian-bagian yang lain juga menopang untuk hal tersebut. Cuman memang ada beberapa program studi, beberapa program yang memang dikhususkan untuk memiliki relevansinya terhadap fokus studi. Itu yang pertama ada Lication Fair. Lication Fair itu program yang memang menjadi ajang kompetisi untuk naskah ataupun kajian ilmiah dari mahasiswa administrasi publik se-Indonesia. Dan itu memiliki relevansi karena mungkin kita juga sebagai orang administrasi publik itu memiliki fokus di pengkajian secara ilmiah karena kita berhubungan dengan masyarakat juga sehingga kita mungkin akan sering mengkaji gitu Kak. Lalu yang kedua juga ada Yours Paper, dan Yours Paper ini sebenarnya untuk internal, di mana ketika tadi kita melihat Lication Fair itu sebagai program eksternalnya, nah untuk di internalnya sendiri ada ini yang namanya Yours Paper ini mengembangkan kompetensi mahasiswa di bidang pengkajian administrasi publik untuk bisa membuat naskah-naskah ilmiah tersebut. Jadi di situ ada pengembangan juga entah di internalnya lalu kita explore lagi dan kita kembangkan di eksternal. Mungkin untuk grand program yang memiliki relevansi dua itu. Tapi ketika kita berbicara bagian lain ataupun program-program lain sebenarnya semua hal tersebut juga memiliki korelasi untuk menopang fokus studi administrasi publik gitu Kak. Berarti berguna juga untuk pengembangan diri dari Betul. mahasiswa administrasi publik. Di tengah banyaknya program kerja yang Akang jalanin dan himpunan Akang yang jalanin, apakah ada program kerja lain yang berkolaborasi dengan LKM lain yang dijalankan oleh Hima AP? Baik, untuk kita di sini bicara kolaborasi ya. Tapi menurut saya sendiri pengertian dari kolaborasi tersebut tidak hanya melulu soal program yang memang dilakukan secara langsung, tapi juga dari sikap ataupun dari cara pandang kita terhadap kolaborasi LKM tersebut juga penting. Karena mungkin juga dari kolaborasi LKM ini contohnya menampung aspirasi mahasiswa untuk dikembangkan ataupun di follow up secara kolektif, itu juga menurut saya merupakan suatu nilai kolaboratif itu di LKM. Lalu untuk programnya sendiri memang sudah ada rencana ataupun sudah ada beberapa program ataupun kegiatan yang memang dikolaborasikan entah itu dengan LKM yang ada di internal ataupun yang ada di eksternal. Dan mungkin ya Akang kan sebagai gubernur dari Hima AP, suatu himpunan mahasiswa yang menghimpun mahasiswa dari program studi Akang. Nah, kita mungkin mau tahu nih tanggapan Akang tentang BEM Pusat Unpas, BEM UP. Bagaimana sih tanggapan Akang tentang BEM UP? Mungkin mengikuti isu yang berkembang sekarang ya. Untuk BEM UP memang ketika kita melihat BEM yang melingkupi ruang universitas itu, kita kan mungkin dalam tatanan organisasi pun menjadi role model ya, atau menjadi ya panutan dan contoh bagi semua LKM yang ada di Unpas sendiri. Dan juga BEM UP ini yang memang seharusnya menjadi motor bagi mahasiswa, entah itu dalam pergerakan, dalam aspirasi dan lain-lain yang memang berkaitan dengan rakyatnya gitu, atau mahasiswanya. Maka keaktifan daripada BEM UP ini sebenarnya itu yang saya harapkan, yang dimana BEM UP ini dapat terus mengembangkan selain memang menyampaikan aspirasi dari mahasiswa secara kolektif, tapi juga di situ dapat menjadi role model yang baik dengan keaktifan dari BEM UP tersebut gitu. Dan juga untuk BEM UP ini memang ketika ini juga sebenarnya jadi kendala ataupun tantangan untuk LKM sendiri ketika kita memang berproduktif di organisasi. Kita yang memang seharusnya diwadahi oleh BEM UP itu sendiri, makanya mungkin
sekarang dari fakultas-fakultas ataupun dari jurusan-jurusan itu harus bergerak lebih kolektif mungkin Kak, karena tadi Kakak bilang mungkin mengenai pandangan terhadap BEM-UP ini. Mungkin itu sih yang mungkin pandangan saya terhadap BEM-UP itu, karena BEM-UP ini penting dan mempunyai posisi sentral ya Kak, entah itu dalam mengambil suatu kebijakan ataupun mengambil suatu tindakan, dan itu. BEM-UP ini memainkan peran yang vital Ya, dalam betul. LKM Universitas Pasundan. Nah, tadi kan kita udah mendengarkan penjelasan dari Gubernur. Sekarang sebentar kita beralih dulu ke Bapak Kepala Prodi AP. Jadi gini Pak, di masa pandemi ini kan hampir semua individu terdampak, termasuk mahasiswa baru yang baru masuk ke program studi Bapak, ke Unpas dan ke universitas lainnya. Nah, bagaimana sih Pak cara menumbuhkan mindset percaya diri untuk mahasiswa baru dan mahasiswa lainnya di tengah situasi yang membatasi pergerakan kita semua ini? Mungkin kan ada yang kayak takut salah jurusan gitu, atau yang memang nggak percaya diri gitu. Gimana sih Pak? Begini, kalau misal situasi seperti sekarang itu ya dalam arti ya dikatakan darurat ya, dikatakan tantangan juga tantangan, tapi dalam kaitannya dengan COVID-19 ini tentu ya kita pandang bukan pesimis, harus lebih optimis lagi ya. Kenapa saya menganggap optimis lagi? Kalau pesimis juga kita akan mulai imun kita ya. Kalau optimis itu justru akan meningkatkan imun kita. Itu yang pertama kita pandang dulu. Nah, dalam kaitannya dengan mindset perilaku mahasiswa ini, tentunya ada 3 kontekstual yang bisa kita lihat dalam perspektif ini. Pertama, bahwa kita tetap memandang COVID itu sebagai suatu tantangan untuk menumbuhkan kreativitas, inovatif, dan sekaligus sikap-sikap yang lebih positif. Sehingga di situ ada pandangan bagi kita itu, cara berpikir kita bukan memandang suatu masalah yang tidak bisa dihadapi, tapi itu harus dihadapi dengan positive thinking. Nah, dalam konteks positive thinking ini kita harus memandang segala sesuatunya dengan sikap Optimis ya Pak. optimis itu ya. Itu pertama. Yang kedua, optimis itu ada kaitannya. Optimis dalam berperilaku, optimis dalam bersikap, optimis dalam memandang suatu persoalan. Jadi sebetulnya bukan hambatan, ini tantangan kita untuk membuat suatu kreativitas yang lebih produktif lagi sebetulnya ya. Itu barangkali itu. Jadi di masa pandemi ini bukan sebuah Kendala. hal yang harus dijadikan sikap negatif Ya, gitu ya betul, Pak. betul, ya. Malah harus lebih produktif lagi di Ya, itu, segala ya. keterbatasan yang ada ini. Nah, mungkin sekarang untuk Kang Gubernur, Kang, bisa dikatakan nggak sih ada mungkin strategi Akang untuk meningkatkan kualitas SDM, baik itu untuk anggota himpunan Akang ataupun untuk mahasiswa baru 2020 yang masuk di program studi administrasi publik? Baik, mungkin sedikit memberitahu juga untuk tadi ada di DPPM ya, di Dinas Pembinaan dan Pemberdayaan Mahasiswa itu kita berbicara untuk 20 dulu, karena mungkin mereka yang baru dan betul tadi dari tujuan ini sendiri kan mungkin untuk mengedukasi ya Kak ya. Nah, untuk kita tadi kan disinggung mengenai peningkatan SDM-nya seperti apa gitu. Nah, untuk 20 sendiri memang kita khususkan yang pertama itu dari penekanan kaderisasi kitanya terlebih dahulu Kak. Jadi mungkin kita menekankan tadi juga saya menyebutkan dari arti ataupun unsur atmagama itu sendiri, dan kita implementasikan juga dalam bentuk kaderisasinya. Kita masukkan unsur ataupun nilai-nilai, muatan nilai yang ada di internal AP-nya seperti apa, dan dari situ mungkin muncullah awareness terhadap lingkungan sendiri atau terhadap identitas diri. Nah, di situ juga mungkin muncul ada tanggung jawab moral untuk bisa lebih
mungkin aktif dan kontributif di entah itu di himpunan ataupun di administrasi publik sendiri, dan juga memiliki awareness mengenai kesadaran diri untuk lebih belajar akan sesuatu, juga khususnya mungkin sekarang di administrasi publik ini, dan juga mungkin muatan nilai ini, pengembangan SDM ini sebenarnya kita kembali ke hal-hal yang fundamental, Kak. Jadi kita tidak menjurus ke sesuatu hal yang memang khusus ataupun yang kompleks, tapi kita bicara ataupun menyematkan sesuatu yang basic, yang fundamental, tapi itu menjadi landasan yang memang penting untuk kita sekarang menjadi mahasiswa sekarang, terlebih untuk mahasiswa baru yang memang kita katakan menjadi suatu tantangan. Betul tadi kata Pak Rudi, ketika COVID ini menjadi suatu tantangan bagi kita ataupun mahasiswa baru juga untuk bisa lebih aktif di kampus, sehingga mungkin kita penekanannya dalam medium-medium yang memang kita bisa upayakan, dan salah satunya tadi entah itu ada medium kaderisasi, ada pengembangan sumber daya yang memang relevan dengan studi ilmu ataupun dengan pengembangan dirinya seperti apa, dan kita sangat memaksimalkan hal tersebut gitu, entah itu secara formal ataupun informal, karena memang ketika kita melihat kondisi COVID seperti ini, kita pun menekankan ataupun menyesuaikan juga dengan relevansi keadaannya. Kita menekankan pada sesuatu yang bersifat menghasilkan produk intelektual, Kak. Jadi memang ketika kita tidak bisa melakukan secara langsung, makanya ada hal-hal yang memang kita sesuaikan relevansinya dengan keadaan juga gitu, Kak. Berarti kembali lagi ke hal-hal yang fundamental ya. Betul, Kak. Dalam menumbuhkan rasa percaya diri dan meningkatkan kualitas SDM. Nah kawan-kawan, tadi kan sudah dijelaskan tentang berbagai macam hal, baik dari program studi administrasi publik maupun dari himpunannya oleh Bapak Kepala Prodi dan Kang Gubernur. Setelah ini masih akan ada banyak hal-hal lain yang akan kita bahas dan seru, yang pastinya edukatif dan informatif. Jangan kemana-mana, terus saksikan program Talk Show Jejak Kaki bersama BEM FISIP Unpas. Tetap di sini. Bertemu lagi bersama Talk Show Jejak Kaki, Jejak Kampus kita. Untuk segmen kali ini kita akan membahas nih kurikulum yang masih belum banyak diketahui oleh mahasiswa yang lainnya, yaitu mengenai MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Sekarang kita langsung ke Bapak Kepala Prodi. Sebenarnya apa sih Pak program MBKM itu dan bagaimana Bapak menyikapinya dalam konteks Bapak sebagai Kepala Prodi di program studi administrasi publik? Begini, kalau program MBKM itu adalah sebetulnya menjadi suatu titik terang bahwa mahasiswa itu diberikan kebebasan untuk menentukan sikap, karakter, dan juga berkaitan dengan dimensi-dimensi keberminatannya. Walaupun secara formal masih dibatasi. Kenapa dibatasi? Karena ada sesuatu yang memang perlu dikembangkan lebih lanjut lagi. Nah, artinya sebetulnya MBKM itu memberikan kesempatan untuk membuka wawasan mahasiswa keberminatannya. Itu barangkali itu yang perlu kita sikapi. Nah, itu terjabarkan di dalam kurikulum. Dan kurikulum sekarang itu ya kita disesuaikan dengan dinamika proses belajar mengajarnya. Nah, di AN atau di administrasi publik itu ada kekhasan yang sangat sekarang akan dikemukakan, itu bahwa prinsip pokoknya ada teori dan ada praktek. Dan praktek ini kebanyakan bisa di luar dan bisa di dalam laboratorium. Nah, di dalam laboratorium itu ada 3 kekuatan yang ada di dalam administrasi publik. Pertama berkaitan dengan lab statistik dan sistem dinamik. Nah, sistem dinamik itu artinya untuk mengakses input-input dari hasil penelitian sehingga keluar alternatif pementasan
kebijakan-kebijakan, dan itu difokuskan pada kaitan dengan mata kuliah analisis kebijakan itu ya. Jadi kekuatannya ada di situ dia. Dan kekuatan yang lainnya yaitu kita punya akreditasi ya, unggul ya. Tentu ya kita harus merespetakan unggulnya gitu ya. Betul. Itu. Dan juga dapat ISO, sertifikat ISO 2015. Itu juga harus direpresentatifkan sama-sama. Makanya kami di program studi itu selalu mengikatkan kolaborasi dengan himpunan. Jadi himpunan pun juga harus mengikuti program-program. Jadi ada itu. Nah sekarang dengan himpunan itu selalu berkolaborasi. Makanya di situ programnya kan banyaknya ke akademis gitu ya. Artinya untuk mengeksplorasi dinamika mahasiswa sehingga memberikan kekhasan-khasan dalam konteks kesiapan kerjanya. Gitu. Membawakan dampak yang positif lah ya Pak. Iya, buat iya, mahasiswa lebih mahasiswa dapat lebih mengeksplor dirinya lagi dan kemampuannya lagi. Nah, kalau misalkan tadi kita udah dengar dari Bapak Kepala Prodi, nah kalau dari Gubernur ini gimana sih, Kang, cara menumbuhkan mahasiswa yang pasif menjadi aktif baik dalam di akademik ya di kelas maupun di organisasi, itu gimana sih Kang caranya? Baik, mungkin saya berbicara sedikit mengenai apa sih yang memang nge-trigger nih mahasiswa ini, entah itu yang pasif ataupun yang aktif. Dan saya menyimpulkan ada dua hal. Yang pertama itu dari interest dan yang kedua dari awareness. Nah, ketika mahasiswa ataupun kita tidak mempunyai dua hal tersebut, maka willingness to learn itu kita akan sangat minim. Ketika kita tidak aware terhadap kewajiban ataupun mengenai program studi kita yang memang untuk apa sih ini tuh, atau apa manfaatnya untuk kita pelajari dan impactnya apa, dan juga interest dari mahasiswa itu harus kita kembangkan juga ketika memang dan sebenarnya administrasi publik ini program studi yang bisa dibilang universal ya Pak ya, karena kita ini dengan hal apapun yang memang berhubungan dengan publik ataupun berhubungan dengan masyarakat, dan salah satu implementasinya mungkin sekarang di mahasiswa itu kita berurusan gitu dengan hal tersebut, bahkan dengan hal-hal yang memang bisa dibilang di luar akademik juga gitu, karena dari kedua hal tersebut mungkin kita juga penekanannya ya tadi mungkin menekankan pada nilai-nilai yang membangkitkan ataupun meningkatkan daripada interest ataupun awareness itu sendiri, entah itu terhadap administrasi publik, dengan lingkungannya, ataupun dengan tanggung jawab terhadap diri sendirinya. Jadi memang kembali lagi kepada hal yang tadi, itu ada yang fundamental. Nah, yang fundamental itu maksud saya dari hal-hal yang basic seperti itu tuh akan berkembang dan mungkin menimbulkan impact yang baik untuk kedepannya, impact yang besar juga gitu. Karena mungkin dari terlebih dengan masa sekarang mungkin ya Kak, kegiatan langsung yang memang ada tantangannya ataupun ada kendalanya juga gitu. Maka kita harus melihat juga relevansinya terhadap keadaan sekarang, dan kita mungkin mendorong keaktifan mahasiswa itu dengan tadi juga betul dari Pak Rudi, Hima dan Prodi Administrasi Publik itu alhamdulillah selalu kolaboratif untuk mendorong partisipasi mahasiswa, entah itu di akademik ataupun non akademik, di ranah yang memang berhubungan dengan keilmuan ataupun di organisasi, sehingga dan di sini alhamdulillahnya kita mungkin membuat circle yang suportif Kak. Nah dari sini mungkin kita mengupayakan melalui medium formal ataupun medium informal, itu di medium pembelajaran ataupun di organisasi, itu sangat kita tekankan di situ, sehingga ketika kita mempunyai korelasi ataupun memiliki awareness yang sama akan pentingnya keaktifan mahasiswa, maka kita pun mengembangkan secara penuh untuk hal tersebut. Dan kita dorong terus mengenai kedua hal tadi yang memang basic, awareness dan interestnya kita kembangkan. Makanya kita pun membuat inovasi-inovasi yang memang melihat kepada interest mahasiswa, bahkan yang memang kita sederhanakan juga. Karena mungkin ketika mahasiswa dalam kondisi pembelajaran yang formal bisa jadi itu menjadi suatu monoton, dan kita kembangkan lagi ke interest mahasiswa itu di mana sih, lalu kita kembangkannya seperti apa, kita kemas dalam
suatu bahasa ataupun kegiatan yang sederhana. Bahkan ketika kita berbicara administrasi publik pun, untuk kita memanage diri sendiri pun itu salah satu interpretasi akan kita bersikap sebagai orang administrasi publik. Itu mungkin yang memang beberapa hal yang kita kurang sadari, tapi ternyata korelasi mengenai administrasi publik itu ternyata luas. Nah itu mungkin Kak. Berarti berangkat dari hal-hal yang fundamental dulu ya untuk Iya, menumbuhkan rasa aktif, dari pasif menjadi aktif mungkin, ditambah dengan support dari himpunan mungkin yang menciptakan circle yang sehat ya, circle yang suportif untuk semuanya. Nah mungkin kita akan beranjak ke co-host saya. Terima kasih untuk Bapak Rudi selaku Ketua Prodi Administrasi Publik dan Gubernur Hima AP, Kang Rizky. Lalu ini ada pertanyaan nih dari teman-teman mahasiswa lainnya yang masuk melalui akun IG BEM FISIP Unpas. Pertama untuk Bapak Rudi terlebih dahulu nih Pak, udah masuk. Apa yang menjadi keunggulan administrasi publik daripada jurusan lainnya Pak? Nah, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, ini sangat bagus dan tentunya kita mengapresiasinya. Pertama, unggulan yang terkait dengan administrasi publik itu ada di laboratorium sistem dinamik. Nah, karena sistem dinamik itu laboratorium yang di perguruan tinggi hanya ada di administrasi publik saja. Karena itu adalah administrasi akan mencakup bagaimana si mahasiswa itu berpikir kreatif, berpikir inovatif. Nanti akan keluar inovasi-inovasi apa yang harus dilakukan. Itu ya. Yang keduanya ya, barangkali ini berkaitan dengan kebijakan-kebijakan, dan analisis kebijakan itu akan berorientasi pada konteks-konteks yang lebih real, jadi lebih ke prakteknya itu. Barangkali itu keunggulan pokok, dan itu baru satu-satunya di perguruan tinggi swasta di jurusan administrasi publik yang ada di disiplin ini. Itu barangkali unggulan utamanya itu. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya nih ada pertanyaan dari teman-teman mahasiswa melalui akun IG. Untuk Kang Gubernur nih, ciri khas Hima AP pada periode yang sekarang ini apa sih Kang? Baik, untuk ciri khas itu sendiri ya, kita mungkin mempunyai ciri khas yang memang ekspresif, di mana ketika kita merumuskan suatu program ataupun kegiatan, kita melihat balik lagi ke yang tadi, itu melihat relevansinya terhadap interest mahasiswa ataupun melihat relevansinya terhadap perkembangan zaman. Jadi kita pun dari prodi ataupun dari kurikulum pun sudah mendorong mahasiswa untuk berinovasi dan adaptif terhadap perkembangan zaman dan hal-hal lain yang berkaitan, maka dari himpunan pun mendorong untuk hal tersebut. Jadi kita memang membebaskan juga mahasiswa ataupun administrasi Hima AP ini untuk lebih inovatif dan lebih kreatif dalam menciptakan suatu kegiatan ataupun program, Kak. Baik. Berarti agar lebih eksploratif ya, Ya, betul. mahasiswa Eksploratif. dari administrasi publik ini juga Bukan hanya eksploratif ya, bukan hanya menggali, tapi juga harus bermuatan visi misi. Nah, itu. Visi Unpas, visi Unpas berkaitan dengan nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai kebudayaan itu. Jadi eksploratifnya itu tidak hanya menggali soal adaptif itu, tapi ada kontekstualnya gitu ya. Kontekstualnya sesuai dengan visi dan misinya itu. sesuai dengan nilai-nilai Iya, luhur. iya. Nah mungkin sebelum kita menyelesaikan segmen ini, mungkin ada pesan-pesan untuk kawan-kawan dari Bapak Kaprodi untuk kawan-kawan mahasiswa administrasi publik ataupun yang mungkin mau minat nih masuk program studi Bapak gitu. Yang baru mahasiswa yang mari kita bergabung ya
para peserta mahasiswa pendaftar ke administrasi publik. Karena pada hakikatnya administrasi publik itu tidak hanya menjadikan lulusan yang menjadi birokrat, tapi bisa luas ke bidang pekerjaan-pekerjaan yang lainnya, baik swasta maupun juga bahkan mungkin di tingkat internasional. Jadi pada hakikatnya jangan administrasi publik itu jangan mengikatkan diri pada konteks satu segmen, tapi itu baru. Dan bagi mahasiswa yang sudah itu, mari tingkat sama-sama untuk mengevaluasi dirinya, mengevaluasi sikap, pikirannya, kemudian perilakunya, dan juga berkaitan dengan dinamika kehidupannya, sehingga di situ integrasi ke itu akan memberikan arahan bagaimana untuk cara menghadapi zaman ini gitu. Karena apalagi di tengah situasi yang seperti ini ya Pak, yang pastinya juga membatasi pergerakan dari mahasiswa baru dan mahasiswa lainnya. Nah, mungkin tadi kan sudah Bapak Kaprodi, mungkin sekarang untuk Kang Gubernur. Mungkin dari Kang Gubernur nih, harapan untuk FISIP Unpas itu gimana sih Kang? Harapan dari Akang sendiri. Baik, harapan untuk FISIP Unpas mungkin sedikit saja dari saya. Tetap menjadi fakultas yang memang mendorong terus mahasiswanya untuk berinovasi, terus juga mendorong mahasiswa untuk lebih meningkatkan prestasi, dan hal itu saya rasa penting juga untuk mahasiswa karena kita juga di sini sama-sama belajar ya Kak semuanya, dan kita pun harus meningkatkan interest mengenai hal tersebut, sehingga ketika dari fakultas pun sudah suportif dan memang relevan dengan hal tersebut, mahasiswa pun menjadi lebih aktif untuk hal tersebut, karena selain memang impact-nya baik untuk mahasiswanya, baik untuk prodinya, tapi juga untuk fakultas bahkan universitas gitu Pak. Nah, tadi sudah dijelaskan dan segala harapan-harapan dari Kang Gubernur dan mungkin juga nasihat-nasihat yang diberikan oleh Bapak Kepala Prodi Administrasi Publik. Nah, sebelum acara ini ditutup, mungkin ada closing statement dari Bapak atau Kang Gubernur. Silakan, siapa duluan? Yang terakhir tuh ya. Iya, closing statement aja. Nah, jadi pada dasarnya administrasi negara itu bukan berubah dari menjadi administrasi publik, tapi intinya administrasi negara itu berkembang menjadi administrasi publik, sehingga administrasi publik itu pada hakikatnya administrasi negara yang dikembangkan paradigma keilmuannya menjadi administrasi publik. Jadi jangan salah tangkap itu. Jadi administrasi publik tetap administrasi negara yang dikembangkan paradigmanya menjadi administrasi. Jadi sosok keilmuannya, inti keilmuannya adalah memberikan kerangka yang lebih komprehensif, tidak parsial. Itu yang pertama. Keduanya, barangkali semua yang diprogramkan di administrasi publik itu intinya untuk mengembangkan fakultas dan juga universitas. Tentunya dalam hal ini tantangan globalisasi, tantangan-tantangan yang lebih luas lagi, dan intinya punya fondasi muatan visi misinya untuk pengembangan yang lebih baik lagi. Siap Bapak. Dan mungkin untuk Kang Gubernur, closing statement untuk mahasiswa-mahasiswi FISIP Unpas. Baik, mungkin sedikit dari saya. Ini juga jadi penyematan nilai untuk diri saya sendiri. Jadilah manusia yang bernilai di hadapan Tuhan, lingkungan, dan manusia. Karena mahasiswa mungkin menurut saya tidak hanya dituntut untuk punya ilmu, tapi juga punya value. The more I have to learn, the more I have to earn, and the more I have to return. Karena semua akan kembali lagi ke diri sendiri. Mungkin itu Kak, sekian dari saya. Nah, terima kasih untuk Bapak Kaprodi, Bapak Rudi, Kang Gubernur yang telah memberikan closing statement dalam acara talk show kali ini. Dan mungkin juga terima kasih telah menyempatkan diri hadir dalam talk show Jejak Kaki Jejak Kampus kita bersama BEM FISIP Unpas. Terima kasih Bapak. Kang. Mungkin sekian dari kita dalam talk show Jejak Kaki bersama BEM FISIP Unpas kali ini. Terima kasih telah menyempatkan diri hadir kepada narasumber dan juga terima kasih untuk semuanya.
Semoga program kali ini dapat memberikan sisi edukatif dan informatif untuk masyarakat FISIP Unpas. Kami berdua pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mungkin penyerahan plakat.